Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali membahas dari Roma pasal yang ke-8. Kita akan melanjutkan pembacaannya pasal 12 sampai pasal 17. Saudara-saudara, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang terus menolong kita, mengingatkan kita, menyadarkan sesungguhnya kita sebagai anak-anak Allah. Kalau minggu ini kita sudah belajar bagaimana Kristus yang sudah membebaskan saudara dan saya dari hukuman dosa atau kematian kekal. Karena saudara dan saya memiliki kesatuan. Saudara dan saya ketika percaya kepada Tuhan sebagai Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka saudara dan saya sudah mengalami kematian dan kebangkitan bersama dengan Yesus. Saudara-saudara, ini kesatuan yang ajaib, di mana Kristus menebus kita sehingga kita dimampukan tidak lagi menjadi budak dosa, terikat oleh dosa. Tetapi saudara dan saya menjadi anak-anak Allah yang hidup kita berorientasi kepada hal-hal rohania. Sehingga saudara dan saya hidup sebagai orang Kristen tidak harus lagi menyerahkan tubuh kita. Itu berarti pikiran, perasaan, perbuatan kita harus melakukan hal-hal yang jahat, tidak. Tetapi kita dimampukan untuk hidup kita dipakai untuk melakukan kehendak Allah. New normal bagi saudara dan saya sebagai orang Kristen. Kehidupan yang sekalipun kita masih dalam tubuh dosa, tetapi tubuh kita bisa kita pakai untuk melakukan kehendak Allah, mewujud nyatakan kehendak Allah dalam hidup saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali saya mengutip Roma 14 ayat yang ke-17. Yang mengingatkan kepada setiap saudara dan saya bahwa hidup saya, hidup saudara bukan lagi hanya soal makanan dan minuman. Bukan saudara. Tetapi soal kerajaan Allah itu adalah soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita karena Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin dari uraian yang kita dengar pada minggu lalu, ada muncul pertanyaan dalam hidup kita. Apakah mungkin kita melakukannya? Apa yang menjadi dasar? Mana mungkin kita manusia yang berdosa bisa hidup melakukan kehendak Allah? Saudara-saudara, saya ajak kita membaca ya, kembali Roma pasal 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Kita akan memulai membacanya dari ayat yang ke-10. Namun sebelumnya saya ajak kita kembali berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh kembali membaca dan merenungkan, bersama-sama bersekutu di dalam tubuh Kristus. Tuhan, melalui pembacaan firman, biarlah Engkau hadir. Engkau kembali memberikan penjelasan. Bahkan firman-Mu menghidupkan kami, mendorong kami untuk senantiasa tinggal di dalam firman-Mu, di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasal 8, kita mulai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging,
kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, merupakan hal yang luar biasa apa yang dilakukan oleh Yesus dan Roh Allah yang membangkitkan Yesus ketika Dia ada dalam kematian. Saudara-saudara, ayat yang ke-11 menceritakan, menggambarkan bahwa Kristus memang mati. Yesus memang mati, tetapi Dia dibangkitkan oleh Roh Allah. Itu berarti saudara dan saya yang menerima baptisan, tentu sebelumnya saudara sebelum dibaptis, saudara mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentunya saudara juga punya keyakinan yang pasti ketika saudara akan dibaptis sebagai pengikut Kristus. Saudara percaya bahwa Yesus yang sudah mati itu, Yesus dibangkitkan oleh Allah. Dan bersama-sama dengan kematian dan kebangkitannya, itulah yang kita imani ketika saudara dan saya menerima baptisan. Karena itu jangan ragu lagi saudara ya. Saudara, sekalipun kita masih dalam tubuh dosa, tubuh kedagingan ini, punya keinginan daging, tapi saudara tidak boleh kehilangan keyakinan bahwa sesungguhnya Yesus sudah menebus saudara dan saudara dimampukan untuk melakukan kehendaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentang kematian dan kebangkitan Yesus, saudara ya, kalau kita membaca kitab Injil itu jelas sekali, bukti-buktinya jelas sekali, dan itu dicatat sebagai sejarah dari kehidupan umat manusia. Mungkin ada saudara yang bertanya begini, emang di luar Alkitab ada enggak yang percaya tentang kebangkitannya? Saudara bisa search, bisa lihat kamus Wikipedia. Bagaimana di sana dituliskan bahwa Yesus dikatakan seseorang yang luar biasa itu, dia juga mati dan diyakini oleh para muridnya, bahkan dikatakan sampai hari ini keyakinan itu masih ada. Seorang penulis pada abad awal-awal saudara ya, Josephus juga menuliskan hal itu. Saudara-saudara di sana juga memberikan asumsi-asumsi seandainya Yesus tidak bangkit, seandainya mayatnya itu dicuri oleh murid-muridnya, atau mayatnya itu dicuri oleh yang memiliki kubur, katakan Yusuf dari Arimatea, atau mungkin mayatnya itu dicuri oleh orang-orang tentara Romawi. Saudara, asumsi-asumsi itu dipatahkan. Dan memang kenyataannya, buktinya Yesus sudah bangkit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen dengan kehidupan yang new normal, sekalipun dalam tubuh daging, tetapi kita masih punya kemampuan untuk mengalahkannya. Kita diberikan hak sebagai anak-anak Allah. Dan apa yang harusnya kita lakukan dalam kehidupan dua keadaan ini? Tubuh yang berdosa, tetapi kita diberikan Roh yang membangkitkan. Saudara, mari kita perhatikan ayat yang ke-12, saudara ya. Di sini dikatakan, jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang berhutang. Saudara, terjemahan yang lain itu mengatakan demikian ya, kata berhutang. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang mempunyai tanggung jawab. Ya, bukan kepada perbuatan daging, tidak, ya.
Terjemahan lain juga mengatakan ya, Perjanjian Baru interlinear, saudara ya, dia mengatakan begini ya, saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang berkewajiban bukan kepada tubuh dosa, tetapi kepada tubuh yang sudah dibangkitkan. Artinya, kehidupan kita hari ini sesungguhnya kita punya kewajiban. Ya, kalau dikatakan tadi ya kita bertanggung jawab, kita berhutang, saudara ya, itu seolah-olah tindakannya pasif. Ya, tetapi dikatakan di sini ya, kita adalah orang-orang yang berkewajiban. Jadi tindakan kita itu harus aktif untuk terus-menerus mengikuti kehendak Allah, bukan kedagingan, bukan. Karena itu ayat yang ke-13 kemudian memberikan penekanan. Jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, ya, kata mematikan perbuatan tubuhmu, kalau kita melihat tensesnya ya, juga kita bandingkan dengan terjemahan-terjemahan lain, maka kata mematikan itu adalah perbuatan yang terus-menerus. Bukan hanya sekali-sekali kita menahan diri, keinginan daging, tapi kita terus-menerus berusaha mengekang diri kita, nafsu jahat kita. Kalau kita ingin melakukan kejahatan, kalau kita ingin melakukan tindakan dosa, kalau kita ingin melukai hati orang lain, maka secara aktif, secara berkewajiban, saudara sebagai orang yang memiliki hidup baru, saudara harus menahan diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan dosa, tetapi saudara melakukan kehendak Allah. Di satu sisi keinginan daging, kalau kita punya musuh, kita punya keinginan untuk menyakiti hati, untuk melakukan tindakan-tindakan dosa, tetapi roh kita, firman yang membimbing kita berkata, ampunilah, kasihilah. Itu berarti saudara dan saya punya kewajiban sebagai orang-orang yang memiliki kehidupan baru, mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-14 menjadi kesimpulan, kalau boleh saya katakan demikian ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi sekarang mari kita berefleksi, kita merenungkan keseharian kita, waktu-waktu lalu, kehidupan kita itu dipenuhi dengan kemarahan, emosi, kedagingan, ingin balas dendam, iri hati, atau kehidupan kita, kehidupan yang menahan, mematikan perbuatan-perbuatan itu. Dan kita mewujud nyatakan kehendak Allah. Itu berarti kalau ada orang bersalah kepada kita, kita memberikan pengampunan. Kalau ada masalah-masalah dalam kehidupan kita, kita bukan lagi mengikuti arus masalah, membesarkan masalah, tetapi kita menghadirkan kasih, membawa damai sejahtera yang dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan itulah kehidupan orang-orang yang percaya, kehidupan yang dipimpin oleh Roh Allah. Saudara, kalau kehidupan saudara dan saya dipimpin oleh Roh Allah, maka ada hal yang luar biasa. Ayat-ayat selanjutnya, ayat 15, 16, 17, itu adalah bonus yang luar biasa bagi saudara dan saya. Kenapa saudara? Ayat 15 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, kita tidak perlu takut lagi di dunia ini.
Bahkan ya, bukan hanya masalah-masalah di dunia, kedagingan, besok kerja atau tidak, besok makan atau tidak, besok ada masalah ini selesai atau tidak. Kita tidak lagi memikirkan hal-hal itu. Kehidupan kita di atas rata-rata. Kehidupan kita bukan lagi kehidupan yang normal. Kehidupan kita juga bukan kehidupan abnormal, dalam bahasa Indonesia pakai A, B, ya, abnormal. Itu artinya tidak normal. Tapi kehidupan kita abnormal dalam bahasa Inggris pakai kata U, ya, yang berarti di atas rata-rata. Kehidupan saudara dan saya bukan lagi masalah jasmania, bukan lagi masalah permasalahan dalam kehidupan ini atau masalah-masalah pertengkaran, tetapi kehidupan saudara dan saya adalah kehidupan yang di atas normal. Orang-orang di sekitar kita tidak bisa memanggil Tuhan sebagai Bapa. Tetapi dengan jelas dikatakan, kalau saudara sudah dibangkitkan, saudara ketika kita berdoa, kita bisa berkata, ya Bapa. Satu sebutan yang luar biasa saudara. Kita diberi hak sebagai anak. Bahkan kalau kita membaca ayat-ayat berikutnya, saudara ya, ayat yang ke-16 ini menjadi hal yang, saudara, ketika kita memiliki keselamatan dan jaminan yang pasti, kenapa itu bisa terjadi? Ayat 16 dikatakan, roh itu, roh Allah sendiri bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Luar biasa enggak saudara? Saudara manusia berdosa. Saudara masih tinggal dalam kedagingan yang berdosa. Tetapi saudara dan saya hidupnya bukan seperti manusia yang di dunia yang diikat oleh dosa, yang dibingungkan oleh masalah-masalah dunia, bahkan memiliki ketakutan atas kematian. Saudara sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Saudara memiliki hak istimewa. Saudara boleh memanggil Bapa, memanggil Tuhan sebagai Bapa. Bahkan ketika nanti menghadap Tuhan, kalau kita dipanggil Tuhan, Roh Allah sendiri bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat yang ke-17, hadiah istimewa, saudara ya. Kita akan menjadi ahli waris kerajaan surga. Itu sebabnya jaminan keselamatan itu sangat amat pasti bagi orang-orang percaya. Kita tidak lagi takut atas kematian. Kita tidak lagi dibingungkan atas hal-hal dunia ini. Sekalipun kita masih ada di dunia, walaupun kita harus menderita kadang-kadang di dunia ini bersama dengan Kristus, tetapi di dunia ini kita akan mendapatkan kemuliaan. Dan nanti setelah bertemu dengan Tuhan, kerajaan surga menjadi warisan, menjadi bagian dalam hidup saya dan saudara. Luar biasa saudara, kasih karunia Tuhan benar-benar luar biasa bagi orang-orang yang percaya. Karena itu, mari kita bersyukur, kita terus dalam kehidupan ini tidak lagi berorientasi terhadap halal jasmania, tapi pikirkan kebenaran firman Tuhan. Pikirkan menghadirkan damai sejahtera sesuai kehendak Allah. Pikirkan bagaimana saudara dan saya menerima sukacita karena Roh Kudus. Karena saudara adalah ahli waris kerajaan surga. Amin. Saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau kembali berfirman. Engkau kembali mengingatkan, menguatkan kami, siapakah kami sesungguhnya, orang yang berdosa. Namun Engkau menebus kami, bahkan Engkau bersama-sama dengan Roh-Mu memampukan kami menghadirkan kerajaan Allah. Tuhan, terima kasih ketika kami dalam kesulitan dan pergumulan, Engkau memberikan kami keberanian untuk datang, bersujud di bawah kaki Tuhan, bahkan berseru kepada Engkau sebagai Bapa kami. Tuhan, terima kasih kalau Roh-Mu juga memberikan kesaksian kami sebagai anak-anak-Mu. Janji surga, ahli waris kerajaan surga.
sungguh-sungguh melampaui ekspektasi kami. Engkaulah Tuhan yang begitu mengasihi kami. Engkaulah Tuhan yang penuh dengan anugerah. Terpujilah Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.